Jadi kripto itu bergerak sebagai siklus ya. Layaknya semua market, pasti ada siklus yang kita bisa pelajari. Karena banyak orang yang bilang kripto itu korelasinya dikit sama aset kelas lain, tapi di sini gue akan buktikan bahwa itu bukan faktanya. Kenapa? Karena contohnya, kalau misalnya secara ekonomi melemah, orang spending lebih kecil, pasti uang yang digunakan untuk beli aset kelas yang resiko tinggi, apalagi seperti kripto, itu pasti jauh lebih sedikit. Nah di sini untuk kalian bisa ngerti, ya kita akan pakai namanya Four Season Economic Model. Jadi di sini kita bisa lihat ada Goldilocks ya, ada reflation, ada deflation, dan ada inflation. Di saat misalnya lagi Goldilocks dan reflation, ini aset-aset yang high risk ya. Jadi kita harus tahu siklus aset. Contohnya, kalau kondisi seperti sekarang, kita tahu misalnya ini masih banyak ketidakpastian ekonomi yang dilakukan orang akan larikan uangnya ke aset kelas yang lebih aman. Makanya sekarang aset tuh berputar. Jadi aset tuh selalu di siklusnya. Misalnya sekarang ini lagi di government bonds sama money market. Nextnya bisa ke saham. Nextnya ke crypto. Nextnya misalnya ke komoditas. Itu selalu berputar. Karena awalnya kan misalnya 2021 kemarin. Ukraina dan Rusia. Oh komoditas boom sampai di 2022. Oil, Newcastle, harga batu bara itu skyrocket. Habis itu ditampung sama apa? Sama money market. Money market, bonds, obligasi. Nanti begitu bull run, ntar ditampung sama saham, ditampung sama crypto. Di atas itu ada Goldilocks dan juga reflation. Dimana orang sebutnya itu economic summer. Risky aset itu bagus di saat economic summer, contohnya seperti saham dan kripto. Dan di bawah tuh ada inflation dan deflasi. Di mana risky aset turun. Jadi kita harus tahu kapan uang itu pindah dari aset ke aset sesuai aja siklusnya kayak gue bilang tadi. Selalu ada timingnya antara money market ke saham, antara government bonds ke kripto. Jadi di saat Goldilocks dan reflation ya, di summer itu kita panen. Di saat winter kita justru koleksi. Jadi nanti begitu Goldilocks sama reflation nih 2024 2025 kita panen, tapi justru di 2022, 2023, 2024 awal itu kita pupuk dulu tuh. Koin-koin yang kita suka kita pupuk dulu. Kenapa? Karena kita tahu oh ini lagi nggak bagus nih, ini lagi bukan economic summer, lagi bukan Goldilocks sama reflation. Nanti begitu Goldilocks sama reflation kita sikat. Jadi kita harus bisa ngelawan herding behaviornya orang-orang. Karena orang-orang bisa kebalik tuh mindsetnya. Sebagai investor yang jago, kita harus kontrarian. Kita punya mindset yang orang lain nggak bisa lihat. Bahkan kalau kita ngerti tentang misalnya futures market, kita bisa tahu nih, lagi bukan summer, lagi winter, kita sourcing aset-aset seperti Nasdaq, seperti Bitcoin, seperti Ethereum. Begitu naik baru kita beli lagi, kita long gitu. Itu bisa mainnya seperti itu. Jadi antara siklusnya kita bisa manfaatin. Karena orang di kripto itu banyak yang nggak mau realize profitnya. Begitu udah tinggi ya, mereka tunggu lagi sampai winter lagi. Kalau kita nggak, karena kita tahu siklusnya. Begitu nanti siklus selesai, kita TP ya, kita tunggu lagi untuk koleksi lagi. Kita tahu Bitcoin itu ada siklusnya, ada halvingnya 2020, 2024, 2016. Kita harus tahu tuh kapan dia halving segala macam. Jadi kita tahu seperti apa siklusnya bergeraknya. Nah jadi ini gue akan bagi keempat ya. Yang pertama adalah spring, summer, fall, winter. Jadi spring itu adalah early recovery. Nah untuk carinya kapan, nanti gue akan ajarin abis ini. Summer itu growth ya, jadi summer itu kita bisa panen raya itu summer. Kalau kan bull run, kayak Bitcoin 69.000 ya kan, 68.000. Abis itu nextnya ada fall. Ya mulai turun, ya kan, mulai turun 40.000. Terus ada winter recession. Pas winter apa yang terjadi? Oh Luna collapse, ya kan, Three Arrows collapse, FTX collapse, FTT collapse. Itu pas winter tuh. Nah winter kalau udah bottom ya, kita akumulasi sampai ke spring lagi, ya early recovery. Jadi ini kayak ibaratnya kayak musim-musim. Kita harus tahu kita lagi di musim yang mana. Kalau sekarang mungkin jelas ya kita lagi di winter. Tapi setelah winter apa? Ada early recovery atau spring. Untuk ngerti market crypto as a whole, kita harus ngerti harga Bitcoin. Kenapa? Karena harga Bitcoin kayak gue bilang tadi itu adalah korelasi. Jadi ini pelajarannya saling nyambung ya. Jadi kalau kita ngerti cara Bitcoin bergerak, kita akan tahu kira-kira kripto bergerak kayak gimana. Karena Bitcoin kan sekarang baru turunnya mungkin 60-70%. Sedangkan kripto altcoin lain itu turun 90%. Jadi kalau Bitcoin turun, semuanya pasti turun. Bitcoin naik, semuanya pasti naik. Oke, jadi kita langsung praktek aja ya. Karena kan kita kalau mau analisa kripto, kita harus ngerti gimana caranya kita bisa analisa Bitcoin ya. Jadi di sini kita langsung akan analisa harga Bitcoin. Nah, di sini ya, mungkin kalian banyak nanya, lu kan investor kok kenapa lu lihat chart? Fungsi chart adalah untuk gue bisa memahami siklusnya. Jadi analisa teknikal yang gue pakai itu sedikit berbeda dengan sebagian besar orang. Tapi di akademi ini yang gue ajarin adalah apa yang gue praktekkan sendiri dan gimana caranya gue bisa ngelihat market kripto. Pertama kita lihat, kita akan buka dari daily candle-nya dulu. Kita perhatiin di sini. Bitcoin itu udah turun terus ya. Dari area bulan Juli ini. Dari Juni ini udah turun dari 31.000. Gue tuh biasa melihat opportunity beli itu di saat harga-harga justru cenderung lagi turun. Nah, kalau kita lihat nih di time frame daily ya. Gue akan selalu cari namanya confirmation pattern break. Jadi di sini kita lihat nih, begitu dia mulai naik di sini ya. Ini dia akan bikin higher low, higher low, higher low. Sampai ini di break, dia bikin lower low, lower low, lower low. Jadi technical gue tuh nggak ribet. Gue cuma lihat patternnya aja. Gue nggak hafalin. Misalnya ini ada engulfing apa, gue nggak pernah hafalin.
Tapi gue cuma lihat kalau ada pattern break seperti ini. Itu bisa jadi konfirmasi kalau misalnya gue mau masuk di futures market atau enggak. Nah, tapi fungsi gue lihat ini adalah sekarang kita mau lihat the bigger picture, market cycle. Untuk kita bisa lihat market cycle, ya kita harus pakai time frame berbeda. Kita nggak bisa pakai time frame di daily. Untuk daily ini untuk apa? Untuk cari posisi entry yang bagus dalam waktu mungkin harian, mingguan, sampai bulanan. Untuk kita nge-swing trade. Jadi gue selalu bikin areanya aja gitu. Ini area supportnya di sini gitu kan. Ini resistance yang menurut gue harus di break nih. Ini harus di break untuk jadi nanti support selanjutnya. Tapi untuk kita ngeles secara lebih makro, gue akan suka masuk ke time frame weekly. Di sini baru kita akan belajar tentang namanya siklus halving ya, dan kapan Bitcoin naiknya. Gua akan pakai 2 siklus sebelumnya untuk kita bisa kira-kira prediksi masa depan seperti apa. Nah, kita lihat di tahun 2014 ya. Ini gue tarik nih dari sini. Ini drawdown ke bottomnya itu ada sekitar 86%. Jadi 86% turunnya dari all time high ke low-nya di siklus 2014. Nah, di sini kita bisa lihat nih, berapa hari sih? 1190 hari sampai mulai spring lagi. Jadi gini, kan kita lihat tadi, ada economic cycle-nya kan. Ini winter nih, ya set kan. Winter berarti ini hampir setengahnya. Winternya itu sekitar 500-an hari. Begitu dia udah mulai naik ini 1190 hari. Sampai dia mulai ke spring. Ini summer nih, ya kan? Mulai lagi nanti dia akan winter lagi. Jadi gua kan summer, winter ya kan. Mulai summer, winter lagi. Nah, siklus selanjutnya kita lihat. Dia all time high, turun ke bawahnya itu 82%. Sebelumnya kan 86%, sekarang 82%. Mungkin kalian tanya, kapan recovery lagi? Kapan bottom lagi? Ini kan udah terbukti secara historical. Mark Twain bilang, history itu memang nggak repeat itself, tapi history itu rhyme. Ya, jadi kita bisa belajar dari harga-harga historis sebelumnya. Nah, kita lihat di sini. Ini berapa lama nih ya jaraknya? Kita cari misalnya time range-nya nih. Day range-nya. Dari misalnya dia all time high ke dia mulai recovery, ini 560 hari ya siklus terakhir. Kalau sampai all time high-nya lagi kita tarik, ini sama nih, around 1000-an hari. Jadi dari all time high sebelumnya kena winter sampai all time high lagi 1176 hari. Kalau bisa kita lihat yang sama, dari sekarang nih, dari all time high-nya nih gue tarik nih, dari all time high-nya kita bikin 1057 hari aja. Itu kira-kira akan ada di September tahun 2024. Jadi next-nya kan mungkin ketemu bull run lagi, itu September 2024. Nah, sekarang itu kita masih di mana? Kita masih di Desember 2022. Apakah sekarang udah bottom? Nah, kita lihat nih, kita sama. Kan tadi kita lihat siklus yang di sini itu 86%. Di sini 82,45%. Nah, kita lihat nih. Kalau misalnya kita tarik, misalnya dari price range dari sini, kita tarik sekarang harga sekarang itu masih bahkan ke 15.450, itu masih 77%. Nah, ini bisa spekulasi kalian nih. Kalau gue pribadi, gue rasa bottomnya di sini nih, di resistance-nya gue gambar di sini. Ini adalah bottomnya di sekitar 80-an%. Ya, jadi gue akan tarik 80,19%. Bottomnya akan di 13.400 gue lihat. Tapi apakah bisa ke 82? Ya kalau 82 kita tinggal adjust nih. Misalnya kita samain kayak sebelumnya. Tapi trennya cenderung menurun karena sebelumnya 86, nextnya 82. Menurut gue sekarang mungkin di area 80. Jadi prediksi gue antara akan mungkin di 13 ribuan. 13.000 sampai 14.000 itu udah bottom. Nah, tapi pertanyaannya kapan recovery-nya? Kita tinggal lihat nih dari historical waktunya. Jadi cara gue ngeliat siklus Bitcoin begini, dan ini menurut gue siklus kripto. Kenapa? Di saat summer naik, nanti Bitcoin naik, gue akan hajar ke kripto-kripto yang kecil-kecil. Jadi kalau misalnya kita lagi winter gini, uang kita tumpukin aja di Bitcoin sama Ethereum. Tapi nanti begitu siklusnya dia boom summer, hajar di altcoin yang baru ya, cari layer 1 yang bagus, layer 2 yang bagus, baru kita hajar nanti. Jadi kira-kira cara gua ngeliat siklusnya sebagai whole, sebagai investor tuh seperti ini. Nah, jadi di sini kalian mulai dapat gambaran tuh cara gua analisa secara teknikal tapi yang praktikal untuk melihat gimana caranya siklus Bitcoin bekerja.